Halo pemirsa, selamat pagi. Pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada? Berjumpa lagi dalam program TVN 09 bersama saya Alfa Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Saya Rina Reski. Dalam 30 menit ke depan pemirsa, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang TVRI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Posyandu merupakan salah satu layanan kesehatan dasar yang terdekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, anggota Komisi 9 DPR RI mengusulkan agar kader Posyandu sebagai kelompok pekerja rentan perlu mendapat perlindungan jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan. Anggota Komisi 9 DPR RI mendukung pemberian perlindungan jaminan sosial dan insentif ekstra bagi seluruh kader Posyandu di seluruh wilayah Indonesia. Neti Prasetyani menilai kerja keras dan pengabdian yang begitu besar dari seluruh kader Posyandu patut diapresiasi. Pasalnya, Posyandu merupakan salah satu layanan kesehatan dasar yang terdekat dengan masyarakat. Posyandu mengemban berbagai tugas pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak seperti KB, imunisasi, pemberian gizi, serta pencegahan stunting. Untuk itu, ia mengusulkan agar kader Posyandu sebagai kelompok pekerja rentan perlu mendapat perlindungan jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan yang pembiayaannya bersumber dari APBD maupun APBN. Melalui pemerintah daerah, agar kader Posyandu ini juga menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosialnya. Kenapa? Karena hari ini mereka sudah bekerja luar biasa ya, dengan gaji 1 juta, sabar, jujur, tawakal ya, tanpa ada sebuah orientasi karir ya, kemudian ada insentif. Nah, ke depan bisa kita dorong sebagai kelompok pekerja rentan ya, yang mendapatkan hak perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kader Posyandu merupakan anggota masyarakat yang dipilih oleh masyarakat untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan. Mereka berperan penting dalam pelaksanaan Posyandu, terutama dalam mengedukasi masyarakat tentang kesehatan dan gizi yang baik. Dari Sumatera Utara, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa dari Komisi 11 DPR RI. Di sini anggota Komisi 11 DPR RI yaitu Mustafa mengingatkan agar OJK berhati-hati dan juga cermat dalam merancang peraturan OJK yang mengatur kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan perlu menyusun rancangan peraturan OJK yang mengatur kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Anggota Komisi 11 DPR RI Mustafa mengingatkan agar OJK berhati-hati dan cermat dalam merancang aturan tersebut. Ia menekankan pentingnya harmonisasi dengan regulasi OJK yang sudah ada agar tidak terjadi kontradiksi. Data dari Dewan Komisioner OJK menunjukkan tingkat kredit bermasalah pada UMKM masih tinggi, yakni sebesar 4,2%. Oleh karena itu, penerbitan RPOJK juga harus dibarengi dengan edukasi literasi keuangan bagi pelaku UMKM. Rancangan POJK ini tentu ingin memberikan sebuah harapan kemudahan, tapi menurut saya bahwa rancangan atau POJK yang akan diterbitkan ini jangan sampai nanti kontradiktif. Satu, bahwa maksud dan tujuan support daripada UMKM ini kan memberi kemudahan, memberi kelancaran, gitu, dalam hal penyaluran kredit kepada sektor UMKM. Tapi kita tahu bahwa sampai hari ini menurut catatan yang disampaikan oleh OJK tadi bahwa kredit UMKM menurut TKS tingkat kesehatan bank atau NPL yang muncul tadi adalah di atas NPL yang non UMKM. Selain itu, Mustafa juga menyoroti pentingnya kejelasan soal jaminan dalam pemberian kredit. Pendampingan dari OJK terhadap UMKM mutlak diperlukan agar kemudahan akses pembiayaan benar-benar dapat diimplementasikan secara optimal. Andini dan Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI berkomitmen memperjuangkan hak-hak mantan pegawai PT Pertamina Indonesia yang menuntut pembagian dividen dari keuntungan perusahaan yang mencapai 4,3 triliun rupiah. Dan informasinya tentunya akan kami hadirkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto menyampaikan tuntutan pembagian dividen dari keuntungan perusahaan yang mencapai 4,3 triliun rupiah didasari oleh keyakinan para mantan pegawai bahwa modal awal PT Pertamina PDV Indonesia berasal dari tabungan pegawai yang dihimpun selama masa kerja. Komisi 6 DPR RI berkomitmen memperjuangkan hak-hak mantan pegawai PT Pertamina Indonesia yang menuntut pembagian dividen dari keuntungan perusahaan yang mencapai 4,3 triliun rupiah. Anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto menyampaikan, tuntutan tersebut didasari oleh keyakinan para mantan pegawai bahwa modal awal anak perusahaan PT Pertamina, yakni PT Pertamina PDV Indonesia, sebesar 236 miliar rupiah berasal dari tabungan pegawai yang dihimpun selama masa kerja. Sebagai langkah lanjutan, Komisi 6 DPR RI memanggil Menteri BUMN, jajaran PT Pertamina Indonesia serta anak perusahaannya guna melakukan klarifikasi dan mencari solusi atas persoalan tersebut. Mereka menuntutnya di 4,3 triliun itu karena 236 kan modal awal mereka yang tahun 2002. Tahun 2002 itu berarti 23 tahun yang lalu. Kalau itu duitnya diputar, itu duit mereka. Diputar sekarang 4,3 T. Kayak 4,3 itu kalau dibagikan dividen 60% aja kan sudah 250 miliar. Nah, itu mereka nuntut untuk dibagikan ke karyawan-karyawan gitu. Karena itu uang mereka menurut mereka. Nah, kita tanya Pertamina apakah itu uang mereka atau uang Pertamina? Ya kan? Nah, karena mereka juga punya data begitu. Nah, tentu kita akan memperjuangkan keadilan buat masyarakat, keadilan buat BUMN, karyawan BUMN, sehingga mereka menikmati keadilan buat mereka begitu. Komisi 6 DPR RI akan memperjuangkan hingga ada kejelasan dan keadilan bagi para mantan pegawai terkait tuntutan yang mereka ajukan. Andini dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Rizal Bawazir mendesak Kementerian BUMN dan juga Bank Himbara untuk menunda penyitaan aset milik kontraktor kecil terkait tentang penyelesaian permasalahan piutang PT Istaka Karya. Permasalahan piutang PT Istaka Karya masih belum terselesaikan, masih banyak vendor yang masih belum dibayar. Komisi 6 DPR RI mendesak mekanisme kompensasi dengan skema net off pada penyitaan aset oleh Bank Himbara. Terkait penyelesaian permasalahan piutang PT Istaka Karya yang telah berlangsung sejak tahun 2012, anggota Komisi 6 DPR RI Rizal Bawazir mendesak Kementerian BUMN dan Bank Himbara untuk menunda penyitaan aset milik kontraktor kecil. Menurutnya penundaan bukan menghentikan kredit, melainkan penundaan eksekusi aset akibat kredit macet. Untuk piutang ke PT Istaka Karya yang sudah dari 2012 itu kan lama sekali ya. Jadi memang sudah ada aplikasi pelunasan, tapi kecil sekali. Nah, jadi baru 9 miliar. Dan untuk lelang-lelang itu kita minta target. Jadi seperti tadi pimpinan juga bilang, target itu penting, jadi jangan berlarut, istilahnya seperti itu. Lalu kemudian yang juga dikhawatirkan daripada
kontraktor-kontraktor kecil itu yang sudah pada bangkrut ya, itu asetnya rata-rata disita oleh bank karena waktu itu kan mereka dapat SPK misalnya untuk mengerjakan proyek Istaka. Sekarang Istaka bangkrut. Nah, asetnya itu pasti disita oleh Bank Himbara. Nah, bagaimana Bank Himbara ini bisa bantu? Ini yang kita minta ke Kementerian BUMN supaya penyitaan aset oleh kontraktor-kontraktor kecil itu ditunda dulu. Diketahui Himbara telah menyepakati untuk tidak menagih utang pada vendor yang menjadi korban akibat kepailitan PT Istaka Karya. Rizal menekankan penyelesaian piutang diutamakan kepada kontraktor kecil yang terdampak. Samuel dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR RI mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara melalui penguatan pola pikir dan pengembangan kompetensi. Sekretariat Jenderal Setjen DPR RI mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan kerjanya melalui penguatan pola pikir dan pengembangan kompetensi. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Sumariandono usai membuka seminar bertajuk Level Up Jadi Smart ASN. Ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir sebagai kunci menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks sehingga berbagai persoalan yang dihadapi Setjen DPR RI bisa ditangani dengan baik. Dari tema ini tentunya kita berharap bahwa ASN-ASN ke depan ini bisa meningkatkan kompetensi dengan level up itu, menjadi lebih smart dalam hal untuk pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugas dan fungsinya daripada seluruh pegawai yang ada di Sekjenan DPR RI. Dan growth mindset itu juga tadi saya tekankan juga bahwa ini ada perubahan pola pikir yang harus dilakukan, jadi tidak harus menggunakan pola-pola pikir yang lama gitu ya, harus berusaha untuk merubah pola pikirnya menjadi lebih inovatif ya, menjadi lebih responsif gitu ya, dengan pemikiran-pemikiran baru sehingga semua permasalahan-permasalahan yang ada di Kesekjenan itu bisa terselesaikan dengan baik gitu. Dalam seminar tersebut hadir dua narasumber utama, yakni DRA Sri Rohani serta Ivan Ahda, yang dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman untuk memberikan wawasan baru bagi para peserta. Sumariandono juga menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi ASN harus disesuaikan dengan posisi dan unit kerja masing-masing. Fitian dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Tim Was Haji DPR RI menginginkan evaluasi Haji 2025 menjadi dasar untuk menyusun revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PIHU. Dengan kata lain pemirsa, musim Haji 2025 merupakan momen paling penting untuk mengevaluasi sistem penyelenggaraan haji nasional. Pemirsa, kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 09. Masih lekat dengan suasana ibadah haji pemirsa, dan
Saya mau ngucapin dulu nih selamat datang kepada rekan saya yang baru saja melaksanakan ibadah haji di sana bersama tim UAS DPR ya, Alfat ya. Betul sekali Rini. Dan pemirsa, di sini ibadah haji bukan sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga tanggung jawab negara untuk menjamin keselamatan dan juga kenyamanan jemaah. Untuk itu pengelola haji diharapkan responsif dan adaptif dalam menghadapi dinamika aturan haji dari Arab Saudi. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Sejumlah catatan evaluasi seperti transportasi jemaah, layanan petugas, dan persoalan logistik harus menjadi bekal pelajaran untuk memperbaiki pengelolaan haji. Dengan kata lain, musim haji 2025 merupakan momen penting untuk mengevaluasi sistem penyelenggaraan haji nasional. Mengingat tahun 2026 penyelenggaraan haji sudah tidak dikelola oleh Kementerian Agama, melainkan Badan Penyelenggara Haji. Sebagaimana tim UAS Haji DPR RI menginginkan, evaluasi haji 2025 menjadi dasar untuk menyusun revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PIHU. Revisi undang-undang itu diyakini dapat membantu pemerintah memperbaiki tata kelola sekaligus mengantisipasi potensi masalah teknis di lapangan. Terutama saat menghadapi puncak haji di Armusna yang penuh keramaian sehingga rentan dengan masalah ketidakteraturan pengurusan akomodasi. Nah, mudah-mudahan ke depan ini sudah diantisipasi lebih awal sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan dalam rangka menghadapi puncak haji khususnya di Armusna ini oleh jemaah haji Indonesia. Ini evaluasi ini juga harus dilakukan bersama-sama pemerintah dan DPR. Tentunya DPR nanti akan mengatur betul regulasinya melalui panja haji yang sedang digarap di Komisi 8. Responsif dan adaptif merupakan dua unsur kata sifat yang perlu menjadi sikap pengelolaan haji Indonesia. Pasalnya, aturan haji dari Arab Saudi terhitung dinamis dan cepat berubah. Khususnya terkait kuota haji yang dapat berpengaruh pada daftar urut keberangkatan calon jemaah haji. Apalagi, tahun ini otoritas Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda yang mengakibatkan kerugian miliaran rupiah terhadap pihak travel. Saya sampaikan tidak bisa juga ditumpukan kesalahan di pemerintahan kita dengan sistem perubahan Kementerian Haji Arab Saudi ini, pengetatan atau penertiban pelaksanaan haji di Saudi, jumlahnya saja sekarang begitu signifikan menurun. Dulu sekitar 3 juta atau 2.800.000 sekian. Sekarang kurang dari 2 juta orang yang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Kegagalan-kegagalan ini merupakan jadi catatan bagi kita sebagai pengawas haji Republik Indonesia. Yang pertama mungkin kita bisa merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kalau seandainya nanti kita merevisi, kita masukkan dalam nomenklatur itu menyangkut dengan haji furoda. Tapi kalau tidak kita revisi, itu mungkin bisa terjadi nanti hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang sekarang ini, yang sudah mendaftar ratusan juta, beliau tidak berangkat. Tak hanya satu undang-undang, pemerintah bersama DPR RI berencana merevisi 2 undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh serta Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Revisi itu menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan ekosistem haji yang adaptif terhadap kebijakan terbaru dari Arab Saudi. Penguatan kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH juga akan diatur dalam revisi undang-undang. BPKH perlu memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan investasi yang berkelanjutan. Dana dari calon jemaah perlu disalurkan ke sektor produktif dan memenuhi prinsip syariah. Ya, apakah crowded yang terjadi ini hanya terbatas kepada jamaah kita, apakah karena regulasinya, atau memang kemampuan dari kita yang tidak adaptif terhadap kebijakan dari Arab Saudi. Nah, oleh karena itu undang-undang ke depan penyelenggaraan haji dan keuangan haji itu harus dari penyelenggaraan 2025 ini kita bisa ketahui, karena jangan sampai katakanlah uang yang disetorkan oleh calon jamaah tidak dikelola secara baik dan tidak menguntungkan. Tentu menguntungkan dalam hal ini adalah sesuai dengan syariat Islam, karena uang itu adalah uang yang disetorkan itu harus memenuhi hukum Islam, artinya terhindar dari riba dan lain sebagainya. Ada beberapa poin yang menjadi usulan dalam revisi Undang-Undang Haji, mulai dari penegasan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Penyelenggara Haji menjaga hak visa furoda,
penerapan digitalisasi layanan yang terintegrasi dengan Arab Saudi, serta pengelolaan keuangan haji yang adil dan transparan. Ibadah haji bukan sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga tanggung jawab negara untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan jamaah. Kini saatnya seluruh pemangku kebijakan merenung dan bergerak bersama agar haji di tahun mendatang tak lagi menyisakan catatan kelam. Ya pemirsa, bagi para pecinta alam, wisata Kampung Kars Ramang-Ramang di Sulawesi Selatan dapat menjadi salah satu rekomendasi destinasi yang tepat. Bentangan alam yang berupa deretan pegunungan Kars menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan di wisata Kampung Kars. Dan seperti apa keindahan wisata Kampung Kars Ramang-Ramang? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Parlemen Smart Assistant. Beyond effortless participation. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, wisata Kampung Kars Ramang-Ramang termasuk ke dalam kawasan wisata yang komplit. Bukan hanya menyajikan pemandangan alam saja, namun juga berbagai wisata yang aktivitas seru. Dan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu pemirsa, Kampung Kars Ramang-Ramang juga menyuguhkan suasana khas pedesaan yang begitu asri dan teduh, serta menyimpan banyak kekayaan alam dan unsur-unsur geologi terkemuka yang perlu kita jaga nih. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan keindahan wisata Kars di Kampung Ramang-Ramang pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kami akan ajak pemirsa untuk berjalan-jalan menikmati pesona keindahan Ramang-Ramang. Wisata Ramang-Ramang menyajikan keindahan panorama berupa fenomena alam pegunungan Kars diselimuti dengan keindahan kabut di pagi hari. Sajian alam khas Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kampung Kars Ramang-Ramang merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Provinsi Sulawesi Selatan dan dinobatkan menjadi kawasan pegunungan Kars peringkat ketiga terbesar di dunia. Selain pegunungan, di tempat ini juga memiliki keindahan sungai dan kampung adat.
Kars adalah daerah yang terdiri atas batuan kapur yang berpori sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah. Sedangkan ramang-ramang berasal dari bahasa Bugis yang artinya awan atau kabut. Ramang-ramang atau kabut memang sering muncul setiap pagi di objek wisata ini dan ada di setiap musim apapun. Jadi dapat digambarkan bahwa objek wisata ini menyajikan pemandangan pegunungan Kars dengan kabut yang sering muncul di pagi hari. Objek wisata Kampung Kars Ramang-ramang berada di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jarak dari pusat kota Makassar ke objek wisata ini sekitar 40 km ke arah utara. Memerlukan waktu tempuh kurang lebih 2 jam berkendara dari kota Makassar. Tiket masuk yang harus dibayar oleh pengunjung sebelum memasuki area terbilang murah. Pemirsa hanya perlu membayar sebesar Rp2.500 per orang. Agar tambah seru dan lebih berkesan, saat berkunjung ke desa wisata ini, pemirsa harus mencoba sensasi berperahu, menyusuri Sungai Putih sambil disuguhi pemandangan tanaman bakau, pepohonan nipah, dan tentunya gugusan Kars yang menjulang tinggi di sebelah kiri dan kanan. Harga sewa perahu bervariasi dan tergantung muatannya. Harga sewa perahu untuk 1-4 orang seharga Rp200.000. Harga sewa perahu yang muat hingga 7 orang dikenakan biaya Rp250.000 tiap perahu. Dan harga sewa perahu yang bermuatan lebih dari 10 orang dikenakan biaya hanya Rp300.000 tiap perahunya. Tentunya harga tersebut sudah termasuk biaya pulang dan pergi ya pemirsa. Setelah puas menikmati panorama alam, Kampung Berua juga menjadi salah satu tujuan yang wajib dikunjungi di objek wisata Ramang-ramang. Kampung Berua merupakan sebuah perkampungan yang hanya memiliki 15 rumah di mana semuanya masih berada dalam satu keluarga. Keadaan alamnya dikelilingi batuan kars yang menjulang sangat tinggi dengan ditumbuhi pepohonan yang rindang. Kawasan Kampung Berua ditetapkan sebagai Taman Nasional Geopark pada tahun 2017 silam dengan keindahan Gunung Kars yang mengelilinginya. Kawasan ini mulai dibuka untuk umum pada tahun 2015. Rumah-rumah yang berada di Kampung Berua masih berupa rumah panggung sederhana dan terkesan sangat tradisional namun meneduhkan. Selain Sungai Putih dan Kampung Berua, di Kampung Kars Ramang-ramang ini masih banyak ragam wisata yang dapat dijelajahi. Mulai dari Taman Hutan Batu Kapur, Telaga Bidadari, Padang Amarung, Gua Bulu Karaka, dan Gua Telapak Tangan. Sebagai wisatawan yang baik, tentunya pemirsa harus selalu menjaga kebersihan tempat wisata yang dikunjungi dengan tidak membuang sampah sembarangan. Siapkan kantong plastik untuk membawa sampah ya. Jangan biarkan tempat wisata yang seindah ini tercemar oleh sampah. Kesannya di sini tuh sangat indah sekali. Jadi membuktikan bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan wisata alamnya, juga dengan budaya, serta juga dengan produk Indonesia yang sangat ragam. Pesan-pesan untuk para wisatawan maupun turis, kalau menurut saya daerahnya sudah bersih, alamnya sangat kaya, namun saya masih menemukan banyak sekali plastik-plastik seperti di sungai maupun di pinggir-pinggir jalan, di rumput. Jadi saya rasa kesadaran untuk go green, untuk menjaga lingkungan itu harus dibangun, harus diedukasikan kepada masyarakat sekitar dan juga turis-turis dan juga wisatawan dari luar pulau. Jadi bagaimana pemirsa? Sudah siap menjelajahi keindahan Ramang-ramang? Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan dan keindahan alamnya ya. Sampai jumpa! Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan juga sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvRparlemen.dpr.go.id.
Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Saya Rin Reski, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.